Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi. Oke, adik-adik, bagaimana kabarnya adik-adik? Baik. Baik. Oke, sebelumnya di sini saya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik sudah mau datang untuk melakukan kegiatan pada hari ini. Mungkin sebelum kita melanjutkan kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doanya? Mari Bu. Oke. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih kepada adik yang sudah memimpin kita dalam doa. Sebelum kita lanjut dalam kegiatan kita pada hari ini, adik-adik sudah tahu apa yang kita lakukan saat ini? Belum. Oke, yang kita lakukan kegiatan saat ini adalah konseling kelompok. Jadi di sini kan kita belum saling mengenal ya. Oke, jadi di sini saya yang memperkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Melin. Saya sebagai konselor pada konseling kelompok hari ini. Selanjutnya mungkin dari sebelah kanan. Perkenalkan, nama saya Nur Intan. Perkenalkan, nama saya Elizabeth. Perkenalkan, nama saya Farisa. Perkenalkan, nama saya Vita. Oke, terima kasih kepada adik-adik yang sudah memperkenalkan nama. Di sini ada Kak Intan, ada Kak Elizabeth, ada Kak Farisa, ada Kak Yovita, dan di sini sudah saling mengenal ya. Iya. Oke. Karena di sini adik-adik sudah pernah melakukan konseling kelompok? Belum. Belum. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan apa itu konseling kelompok. Jadi konseling kelompok itu adalah pemberi bantuan dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk mengetahui konsep diri masing-masing anggota. Konseling kelompok biasanya dilakukan untuk jangka waktu pendek atau menengah. Dan di sini juga ada tujuan dari konseling kelompok. Jadi tujuannya di sini adalah untuk mengembangkan kemampuan sosialisasi individu, khususnya kemampuan berkomunikasinya melalui konseling kelompok ini. Hal-hal yang dapat menghambat atau mengganggu sosialisasi dan komunikasi diungkapkan dan didinamikakan melalui berbagai teknik, sehingga kemampuan sosialisasi dan komunikasi seseorang berkembang secara optimal. Dan di sini juga kita ada beberapa asas-asas atau aturan dalam konseling kelompok. Yang pertama, asas atau aturan kerahasiaan. Jadi sebentar kan kita akan menggali permasalahan adik-adik. Jadi saat kita bercerita sebentar, pasti ada permasalahan-permasalahan yang menjadi masalah pribadi. Jadi di sini adik-adik pembahasannya kita cukup di sini saja, tidak usah dibawa keluar. Jadi yang mengetahui pembahasannya kita hanya kita yang di dalam kelompok ini saja. Yang selanjutnya peraturan atau asas keterbukaan. Jadi di mana adik-adik sebentar bercerita atau menjelaskan permasalahan adik-adik, silakan secara terbuka agar kita bisa mengetahui permasalahan-permasalahan dari adik masing-masing. Yang selanjutnya asas atau peraturan kenormatifan. Jadi sebentar kita kan ini dalam kelompok. Jadi agar proses konselingnya kita berjalan dengan baik, ketika ada yang berbicara silakan mengangkat tangan, dan yang ketika ada teman kita yang berbicara jangan saling memotong pembicaraan. Oke, selanjutnya waktu yang kita gunakan, karena di sini SMA, jadi waktu yang kita gunakan 1 kali 45 menit.
Bagaimana? Sudah dimengerti? Sudah dapetin. Oke. Selanjutnya, karena kita kayak sudah mengantuk juga tegang, jadi kita main game atau game lah. Oke, jadi di sini Ibu ada kartu yang dinamakan kartu quartet. Ada yang pernah mainkan? Ada Ibu, tapi sudah lupa. Oke, jadi di sini kita main game kartu quartet. Jadi di sini nanti saya bagikan 4 kartu. Jadi kita menyebut satu nama di dalamnya. Misalnya ada yang punya, diberikan kepada yang menanyakan. Oke? Iya Ibu. Oke. Nih, 1. 4. Oke, dari kita. Anggota baru. Nih. Game? Berarti sudah jadi. Oke. Kayak cuma begitu Ibu. Iya. Nanti 4 aja, cuma 3. Iya. 4 ya. Oke. Jadi di sini sudah di sini Kak Yovita yang menang karena dia yang dapat kartu. Oke. Nanti dilanjutkan sebentar ya, lagi kita main. Dia mau. Oke. Jadi bagaimana, sudah sudah rileks? Sudah Ibu, lumayan. Oke. Jadi kita bisa lanjutkan ya. Iya Ibu. Oke. Tadi sudah mengerti dengan apa itu pengertian konseling kelompok, tujuan konseling kelompok, dan aturan-aturan dalam konseling kelompok. Sudah Ibu. Oke, terima kasih. Jadi selanjutnya, apakah kita sudah siap untuk ke tahap selanjutnya? Sudah siap. Oke, karena di sini adik-adik sudah siap untuk ke tahap selanjutnya, jadi di sini Ibu berikan kesempatan kepada adik-adik untuk menceritakan permasalahan adik-adik. Oke, mungkin dari adik Intan. Baik, Ibu, saya akan menjelaskan permasalahan itu saya itu susah untuk menolak ajakannya teman bermain. Jadi saya tuh selalu bermain. Tidak bisa saya prioritaskan antara urusan ini dengan urusan itu. Tidak bisa, harus bermain. Kalau saya Ibu hampir sama. Saya biasa pekerjaan rumah, tugas menumpuk, saya susah atur waktu karena tugas-tugas yang dikasih dari sekolah juga saya tumpuk-tumpuk, jadi sudah tidak bisa bagi waktu. Kerjaan rumah baru biasa juga saya tidak bisa tolak, kayak masalahnya Intan, sampai bisa tolak ajakan dari teman-teman itu keluar jalan-jalan seperti itu Ibu. Oke, itu permasalahan dari Intan dan Elizabeth. Nah, selanjutnya permasalahan dari Kak Farisa dan Kak Yovita. Kalau saya sudah membantu mamaku di kantin sekolah, kan kalau pagi itu kita prepare tuh kayak batuk piring, atur dan jualan gantung begitu, jadi biasanya saya lambat masuk kelas. Oke, untuk Kak Yovita. Kalau saya kadang biasa di rumah, kan di rumahku tuh ada warung toh, jadi situ orang tuaku menyuruh saya terus menjaga warung tuh di rumah, jadi itu tidak bisa membagi waktuku antara menjaga warung dengan aktivitas lainku, seperti kayak mau bikin tugas atau mau pergi dengan teman atau dengan siapa. Oke, tadi kan sudah dijelaskan masing-masing permasalahannya. Jadi topik permasalahannya kita ini tentang kesulitan dalam manajemen waktu. Permasalahan siapa yang kita akan angkat terlebih dahulu? Kalau menurut saya Ibu Elizabeth. Yang lain dari mana? Ibu. Oke, jadi di sini permasalahannya Kak Elizabeth yang kita akan selesaikan terlebih dahulu. Oke. Tadi di sini Kak Elis bilangnya karena sering keluar dengan teman, tidak bisa menolak ajakan teman, menumpuk pekerjaan. Jadi Kak Elis
kesulitan dalam manajemen waktu. Mungkin Kak Elis bisa menjelaskan lebih detailnya seperti apa Kak Elis dalam kesulitan dalam manajemen waktu. Iya Bu, jadi saya di rumah suka tumpuk-tumpuk tugas. Misalnya hari ini ada tugas matematika, saya malas mengerjakan, jadi saya tumpuk lagi, saya cuma main game di rumah. Habis itu karena saya tumpuk-tumpuk tugas dan deadline-nya juga semua dikumpul, jadi saya baru mengerjakan di hari dekat deadline itu. Jadi banyak tugas dan di samping itu juga ada pekerjaan rumah. Jadi pekerjaan rumah itu kadang sudah tidak dilakukan, jadi orang tua sudah marah. Orang tua kan kerjanya di kebun toh, pas orang tua pulang rumah masih berantakan, jadi biasa dimarah. Terus itu saya juga ibu tidak bisa menolak ajakan dari teman-teman, kayak misalnya pergi keluar atau jalan-jalan, siapa yang tidak menolak tuh kan stres di rumah, capek tugas, pekerjaan menumpuk, jadi saya tidak bisa tolak ajakan teman-teman, jadi saya ikut teman-teman seperti itu ibu. Oke, terima kasih. Di sini kan tadi kayak adik-adik juga sudah menjelaskan permasalahan masing-masing. Apakah di sini kakak-kakak dan kakak-kakak di sini punya permasalahan yang sama dengan Kak Elis? Kayak Kak Elis kan kayak menunda-nunda pekerjaan, menunda-nunda tugas. Apakah di sini teman adik-adik ada yang seperti itu? Kayak mungkin permasalahan yang serupa mungkin ada, ya pernah seperti apa itu Kak Elis? seperti kayak itu, kalau misalnya sudah memang kayak pekerjaan, bukan pekerjaan, kayak misalnya sudah ada aktivitas lain dan kayak Elizabeth tadi kan kayak dia menunda-nunda pekerjaan, pasti dia menunda pekerjaan pasti ada alasannya dan itu. Nah, sedangkan saya kayak menunda pekerjaan itu karena ada alasanku, karena permasalahan kita kayak di luar rumah. Oke. Mungkin dari teman-teman yang lain? Tidak ada. Oke. Di sini kan tadi Kak Yovita sama Kak Elis hampir sama ya, menunda-nunda pekerjaan. Tapi di sini Kak Yovita ada alasannya. Mungkin untuk Kak Elis alasannya ada sampai menunda-nunda pekerjaan atau menunda tugas. Kalau alasan yang lebih bermanfaat kayaknya tidak ada ibu. Paling alasan yang anu saja, kayak karena main game, karena canduan main game, atau mungkin mager-mager, scroll TikTok, begitu saja ibu. Oke, itu dari Kak Elis. Untuk teman-teman mungkin ada yang mau menanggapi atau merespon dari permasalahan Kak Elis? Di sini kan Kak Elisnya kenapa dia sampai malas menunda-menunda pekerjaan atau menunda tugas itu karena main game. Dari teman-teman yang lain ada yang ingin merespon atau menanggapi dari permasalahan dari Kak Elis? Kalau saya itu saya suka scroll TikTok, tapi kalau untuk pekerjaan rumah lebih saya utamakan dulu pekerjaan rumah, bisa ngasih selesai semua dulu. Menurut saya itu boleh balik di kamar sambil main HP sambil scroll, itu sih supaya kalau tak lagi dipikir-pikir kayak satu bertumpuk pekerjaan, satu bertumpuk gitu. Oke, jadi di sini Kak Farisa juga pernah rasakan, tapi Kak Farisa juga bisa mengutamakan pekerjaan yang lain seperti itu. Mungkin dari teman-teman yang lain kayak Farisa, sama juga kayak Kak Farisa. Kak Yovita? Oke, jadi untuk Kak Elis, jadi di sini kan Kak Elis yang betul-betul kayak merasakan kayak kesulitan dalam manajemen waktu. Kalau untuk Kak Elis, kalau teman-teman mengajak Kak Elis keluar, apakah Kak Elis itu pernah menolak?
Kalau misalnya diajak keluar yang kayak tidak baik juga saya pasti tolak itu. Terus kalau ajakan yang baik kayak misalnya jalan-jalan saya pasti ikut karena saya suka jalan-jalan. Baru saya bosan di rumah kan mau bapak tuh tiada tuh di rumah. Sudah jadi saya bosan karena saya juga anak sendiri, anak tunggal. Gitu. Di sini teman-teman yang lain bagaimana? Kalau untuk responnya teman-teman yang lain, kalau kan Kak Elis kalau diajak ke temannya kadang menolak kalau hal yang negatif, tapi kalau hal positif dia iya kan. Kalau teman-teman yang lain bagaimana? Kalau saya sama sih. Kalau untuk hal negatif ditolak nih. Kalau untuk positif pasti mau sampai kita mau kalau jalan-jalan, apalagi dimakan. Tapi tidak juga setiap hari. Kayak kakak Elis tidak juga setiap hari. Yang lain Sama juga Ibu. Oke, jadi di situ sama ya. Kalau dalam manajemen waktu tadi yang pertama itu untuk ajakan teman, yang selanjutnya di situ kan tadi Kak Ilis bilang menumpuk tugas. Faktor Kak Ilis menumpuk tugas itu apa yang bikin Kak Ilis sampai menunda mengerjakan tugas? Sama Ibu, mager, malas, juga itu sering scroll TikTok. Biasa kalau kayak kecanduan begitu, kayaknya saya ngomong game, nonton TikTok, jadi sudah malas untuk kerja itu tugas. Nanti besok juga orang tua marah itu karena tugas baru di sekolah juga. Kadang saya yang paling lama kumpul tugas jadi dapat marah guru. Oke, jadi di sini Kak Elis karena sering menumpuk tugas, suka kerja tugasnya nanti pas sudah dekat pengumpulannya, sudah deadline baru dikerjakan kadang-kadang. Biasanya yang kan di sini Kak Elis kesulitan dalam manajemen waktu. Perasaan Kak Elis karena sering menunda-nunda pekerjaan, menunda tugas, sehingga membuat Kak Elis kesulitan dalam manajemen waktu. Apa perasaan Kak Elis? Apakah ada ingin merubah perilaku Kak Elis itu? Apakah ada? Sebenarnya ada Ibu, cuma saya tidak lakukan. Kayak saya bilang sama temanku tuh, saya bilang ini kan tuntut tugas, akhirnya pekerjaan di rumah tidak bisa kerja. Jadi temanku sebenarnya sudah kasih saran dan cuma saya tidak melakukan itu. Ya, untuk teman-teman yang lain, responnya teman-teman lain untuk permasalahannya Kak Elis? Saya maksudnya toh di sini orang tuanya Kak Elis itu tidak pernah kayak kan Kak Elis bilang tunggu saya tanya dulu, maksudnya Kak Elis ini tinggal sendiri karena di rantau atau bagaimana? Tidak, saya tidak tinggal dengan orang tua, tapi orang tua itu bekerja, jadi sedang pulang malam. Nah, jadi pertanyaan saya itu, maksudnya orang tuanya Elizabeth itu tidak pernah kayak mengecek apakah efisien tidak waktunya Kak Elis ini untuk mengerjakan tugas, belajar, atau tidak kumpul-kumpul dengan teman itu, dan maksudnya orang tuanya Kak Elis tidak pernah kayak mau bertanya kepada Kak Elis, Elizabeth bagaimana tugasnya ini atau apa saya kerjanya begitu. Dan sebenarnya pernah, cuma kayak jarang-jarang begitu dan karena orang tua sibuk sekali. Baru walaupun saya ini anak sendiri, saya rasa kurang diperhatikan saya karena orang tua kan kerja atau pulang dari pagi, saya saja baru bangun di sekolah, saya cuma disiapkan sarapan, dikasih uang jajan, saya pergi orang tua. Jadi baru waktu kumpul orang tua juga mau bicara-bicara untuk tanya solusi bagaimana manajemen waktu ya kurang, karena itu orang tua juga sibuk. Jadi cuma kayak sesekali saja dia bilang kayak Elis jangan lupa kerja tugas, itu tugas so menumpuk pekerjaan rumah. Jadi pernah juga kayak terlalu dimarah begitu sih. tidak pernah ditegur, dapat teguran dari orang tua? Pernah tapi jarang. Oke. Untuk yang
lain bagaimana? Apakah ada respon atau pernah merasakan yang sama yang dirasakan oleh Kak Elis? Iya, ada itu. Oke. Jadi di sini kan tadi Kak Yovita bertanya sama Kak Elis bagaimana tantangan orang tua soal Kak Elis yang mengalami kesulitan dalam manajemen waktu. Untuk Kak Elis sendiri pernah mencoba mencari jalan atau mencari cara untuk menyelesaikan permasalahan Kak Elis dalam manajemen waktu. Pernah saya tanya sama temanku suka kasih tahu caranya, cuma saya yang belum lakukan. Sebenarnya saya mau coba lakukan, tapi kayak masih gimana dan belum tahu dan bagaimana itu ibu. Oke, baik. Saya mengerti dengan permasalahan Kak Elis soal kesulitan dalam manajemen waktu. Di sini juga saya mau bertanya sama Kak Elis dalam manajemen waktunya Kak Elis, semisalnya Kak Elis kalau dalam menumpuk tugas, dalam menumpuk tugas, pasti di sini Kak Elis karena sudah semakin banyaknya tugas yang Kak Elis tumpuk, pasti banyak, apalagi waktunya mau dekat sudah, jadi mungkin perasaannya Kak Elis bagaimana? Mungkin Kak Elis di sini merasa pusing sudah dengan itu, cemas dengan itu. Apakah Kak Elis pernah pikir langsung bilang begini, saya tidak usah kerjakan ini, biar juga begitu, kayak pernah kayak pasrah begitu? Kalau perasaan yang saya rasakan pasti cuma stres sendiri, pusing, karena sebenarnya karena dari saya sendiri sih yang belum bisa ini atur waktu itu. Jadi akhirnya saya sendiri yang stres kalau jadi untuk pasrahnya bagaimana kalau untuk tugas yang tidak selesai saya biasa ini Bu, tetap kerjakan saja, biasa lihat di Google atau bisa minta bantuan teman saja, yang penting misalnya tak kumpul itu tugas lah. Baik, terima kasih Kak Elis. Berarti di sini Kak Elis biar bagaimanapun Kak Elis merasakan kesulitan dalam manajemen waktu, tapi Kak Elis berusaha untuk mengalahkan itu dalam faktor kesulitan dalam manajemen waktu. Oke, bagaimana teman-teman yang lain, mungkin ada tanggapan atau pertanyaan yang mau diberikan kepada Kak Elis, atau pernah merasakan hal yang sama kayak Kak Elis, kayak sudah pasrah dengan apa-apa begitu tapi tetap dilakukan? Saya Oke, Kak Elis. mungkin ya gitu lah, namanya manusia tuh kadang pasti merasa capek. Terus ya wajar juga, saya punya pengalaman yang kayak misalnya saya sudah menumpuk tugasku, terus kan saya kan jaga warung. Nah, kayak misalnya saya sudah kan jaga warung, terus dikasih tugas sama guru. Nah, terus saya itu kadang kayak merasa sudah capek jaga warung, baru mau lagi bikin tugas itu sudah menumpuk. Kadang saya pasrah saja, dan kayak mau apa yang terjadi di kelas sudah pasrah saja gitu. Oke, berarti di sini Kak Yovita tidak menemukan, maksudnya kayak Kak Yovita sudah pasrah dengan tugasnya gitu. Jadi tidak ada kemauan untuk mengerjakan tugasnya. Tidak ada. Oke, yang lain? Iya, oke. Jadi di sini kan tadi kita sudah menemukan permasalahannya dari Kak Elizabeth. Jadi di sini Ibu mau bertanya dulu kepada Kak Elizabeth terlebih dahulu. Apakah Elizabeth sudah pernah melakukan tips-tips untuk mencegah atau memperbaiki kesulitan manajemennya Kak Elis?
sejauh ini belum ada ibu yang saya lakukan, cuma pernah masukan dari teman saja sih, tapi belum saya lakukan. Belum pernah, intinya belum pernah. Oke, berarti belum pernah ya? Iya. Oke, dari teman-teman mungkin di sini karena kita sudah masuk dalam pemberian tips atau cara-cara untuk menyelesaikan permasalahan dari Kak Elizabeth, mungkin teman-teman ada tips-tips atau cara untuk menyelesaikan permasalahan Kak Elizabeth dalam manajemen waktu. Saya kalau menurut saya untuk siapa namanya Elis apa sudah lakukan saya dulu pekerjaan rumahmu kayak cicil-cicil beta kayak habis nyapu cuci piring, baru kalau habis cuci piring lanjut baskur lagi, kalau habis kau capek baskur itu lanjut lagi dengan pekerjaan rumahmu, jadi cicil pekerjaannya itu. Kalau menurut saya begitu supaya tidak susah. Oke, dari masukan dari Kak Farisa, mungkin yang lain? Saya Oke, dari Kak Yovita. mungkin Elizabeth, karena saya juga sudah mengalami hal yang serupa dengan Elizabeth. Jadi saya itu mendapatkan solusi atau tips, yaitu pertama kita tuh harus bisa kayak membuat schedule gitu ya, jadwal. Misalnya jam sekian kita melakukan pekerjaan rumah, mungkin menyapu atau cuci piring. Jam sekian kita belajar atau tidak membuat tugas. Jam sekian kita mager-mageran atau tidak scroll TikTok dan seterusnya. Jadi kita harus bisa membuat schedule kalau kita mau manajemen waktunya kita itu teratur gitu. Oke, terima kasih. Selanjutnya mungkin dari Kak Intan ada? Kalau dari saya Ibu, tipsku itu Kak Elis belajar untuk membiasakan hal-hal yang kayak seperti menyapu begitu untuk diulang-ulang tiap hari supaya dia tidak dia kalau misalnya dia sementara scroll TikTok kan dia langsung ingat saya belum ini, langsung dilakukan supaya tidak tertunda-tunda pekerjaan itu. Jadi intinya dia harus belajar membiasakan pekerjaan rumahnya dulu. Oke, terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah memberikan tips-tips kepada Kak Elis. Jadi di sini Kak Elis ada beberapa tips yang diberikan teman-teman. Jadi di sini ada dari Kak Farisa itu tipsnya itu Kak Elis mengerjakan pekerjaannya itu dicicil-cicil, jangan ditumpuk supaya pekerjaannya tidak terlalu menumpuk. Dan di sini juga dari Kak Yovita, di sini Kak Elis membuat kayak membuatan catatan harian. Jadi Kak Elis bagi waktunya di jam sekian Kak Elis kerjakan pekerjaan rumah, jam sekian Kak Elis kerja tugas, jam sekian Kak Elis istirahat, dan selanjutnya seperti itu. Dan di sini juga ada dari Kak Intan tipsnya itu kalau Kak Elis biasakan dalam pekerjaan rumah seperti menyapu, diingat, dan kalau bawa ada tugas rumah, jadi Kak Elis misalnya menyapu, jadi ingat waktunya Kak Elis menyapu, seperti waktunya mencuci piring, seperti itu pekerjaan yang diulang-ulang agar Kak Elis bisa mengingatnya kembali. Oke, mungkin dari saya tipsnya untuk Kak Elis, di sini Kak Elis bisa membagi waktu dalam istirahat, pekerjaan rumah, dalam belajar, berkumpul dengan teman, berkumpul dengan keluarga. Kak Elis harus membuat catatan kecil, dan di sini Kak Elis belajar untuk mengatakan tidak kepada ajakan-ajakan yang bisa menunda pekerjaan Kak Elis menumpuk, seperti itu Kak Elis. Oke. Bagaimana Kak Elis? Saya kembalikan kepada Kak Elis, apakah bisa dilakukan? Iya, Ibu, terima kasih, dan teman-teman juga sudah memberikan tips untuk manajemen waktu lebih teratur dan lebih baik lagi, dan juga merasa tenang sedikit karena sudah menceritakan apa yang menjadi permasalahan yang selama ini dipendam. Oke, terima kasih Kak Elis dan teman-teman yang sudah
mau menceritakan permasalahan dan sudah mau memberikan tips-tips kepada teman-teman yang lain yang sekarang yang kita permasalahkan kan dari Kak Elis, permasalahan yang kita angkat topiknya. Jadi apa namanya di sini karena permasalahannya Kak Elis kan, jadi kita bisa teman-teman sudah memberikan tips kepada Kak Elis, jadi Kak Elis sudah mengerti dan bisa mungkin menerapkan tugas tips-tips dari teman-teman untuk dia terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, jadi di sini karena mungkin waktunya kita sudah hampir selesai, untuk itu saya mau tanya kepada teman-teman untuk memberikan beberapa pesan-kesan dari teman masing-masing. Mungkin dari Kak Intan untuk kesan-pesannya kita dalam konseling kelompok hari ini. Pesan dan pesanku pada konseling kelompok pada hari ini, yang saya dapatkan itu, pelajaran yang saya dapatkan itu saya bisa membagi waktu antara bermain, belajar, dan kerjaan rumah. Oke, baik, terima kasih Kak Intan. Selanjutnya Kalau Kak Elis. saya pesannya dalam konseling kelompok ini tentunya bisa menceritakan permasalahan yang dialami itu secara tidak takut, dan baru dapat ini juga dapat apa, beberapa tips yang selama ini kan masalah yang ini saya pendam tuh, jadi bikin saya stres, bikin saya pusing, cemas, semua campur aduk. Jadi ikut konseling ini lebih tenang lagi dirasa. Baru pesannya, kalau teman-teman yang punya masalah kayak saya berharap bisa mengatasinya, misalnya kayak ikut konseling kelompok seperti ini. Oke, terima kasih Kak Elis. Selanjutnya Kak Farisa. Kalau menurut saya kesan dan pesannya sama kayak Kak Intan, saya bisa mengatur manajemen waktu juga dengan mengatur waktu pekerjaan rumah, bermain, dan belajar. Itu yang saya dapat dari teman-teman Kakak Elis, Kakak Intan, dan Kakak Yovita. Oke, terima kasih Kak Farisa. Selanjutnya Kak Yovita. Baik, kesan dan pesan yang saya dapatkan selama proses konseling kita pada hari ini, yaitu di mana kita jadinya mengetahui cara mengatasi bagaimana cara supaya bisa memanajemenkan waktu. Terus jadinya kan kita kan selama ini mungkin kita pernah masalah yang kita alami toh, jadinya rasanya itu mungkin meluapkan atau keganjalan hati kita itu sudah terungkapkan di dalam proses konseling kelompok ini. Jadi ya suasana itu, perasaan kita tuh jadi sedikit tenang melalui proses konseling kelompok ini. Oke, terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah mau memberikan kesan dan pesan pada sesi konseling kelompok pada hari ini. Dan di sini sebelum saya akhiri sesi konseling kita pada hari ini, kan tadi kita awali dengan doa. Mungkin saat ini kita akan tutup dengan doa juga. Mungkin dari teman-teman siapa yang mau pimpin doanya? Oke, dari Kak Elis lagi. Oke. Teman-teman, sebelum kita menutup konseling kelompok kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada Kak Elis yang sudah memimpin kita dalam doa. Oke, di sini juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada adik-adik, kakak-kakak di sini yang sudah mau menyempatkan diri untuk mengikuti konseling kelompok pada hari ini. Saya akhiri. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih.